Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pecinta buku dan literasi. Selamat datang di channel saya yang masih sangat sepi ini. Nah, saya berencana untuk membuat satu playlist yang berjudul cerita buku. Dan buku pertama yang akan saya bahas di dalam playlist ini adalah buku yang berjudul Historisitas Mazhab Nahwu, sejarah lengkap mazhab-mazhab Nahwu, menelusuri akar sejarah, para tokoh dan pengaruhnya sampai kini. Nah, karena saya suka sejarah, maka saya akan membahas buku ini. Kebetulan kawan-kawan sekalian, buku ini ditulis oleh Tunku Jazuli Abu Bakar. Beliau merupakan salah seorang guru senior di Dayah Budi Mesra Samalanga, dan sampai hari ini saya juga sering ngopi bersama beliau. Dan kebetulan beliau juga seorang dosen yang mengampu beberapa mata pelajaran di Ma'had Ali Budi Mesra Samalanga. Nah, saya berencana untuk men-spill beberapa bagian yang sudah saya baca di dalam buku yang lumayan tebal ini, karena jumlah halamannya ada 380 halaman. Tentunya saya belum membaca semuanya karena baru sampai tadi siang. Nah, pada sore yang berbahagia ini saya akan membahas dua poros utama daripada mazhab Nahwu, yaitu mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Para pelajar ilmu Nahwu tentunya kalian tidak asing lagi dengan dua mazhab utama di dalam dimensi ataupun di dalam ranah ilmu Nahwu itu sendiri, yaitu mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Dan kalian pasti tentunya tahu bahwasanya bagaimana rivalitas yang terjadi di antara kedua poros ini, di antara poros Basrah dan di antara poros Kufah. Dan tentunya kalian juga mungkin pernah mendengar kisah perdebatan yang sangat sengit di antara Imam Sibawaihi dan Imam Al-Kisai, yang mana ketika itu Sibawaihi menjadi perwakilan daripada Nahwu cabang Basrah, dan Al-Kisai menjadi perwakilan daripada Nahwu cabang Kufah. Nah, tentu kita mengetahui juga bahwasanya jika seandainya ada perbedaan cara baca ataupun perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Nahwu Kufah dan Basrah, maka muqaddamun Basrah, maka yang didahulukan ataupun yang dimenangkan adalah pendapat daripada ulama-ulama Basrah, bukan ulama-ulama Kufah. Nah, yang menariknya di dalam buku ini juga dijelaskan, walaupun secara tidak langsung, kenapa ulama-ulama Basrah ini ataupun Nahwu cabang Basrah ini jauh lebih powerful ketimbang Nahwu cabang Kufah. Salah satunya, saya ingin mencoba men-spill yang sudah saya baca. Salah satu alasannya yaitu karena Nahwu yang ada di Basrah ini, dari metodologi mereka membuat satu metodologi yang sangat-sangat kuat. Mereka sangat-sangat selektif, mereka sangat-sangat ketat di dalam membuat teori-teori dan di dalam mengambil contoh-contoh di dalam bahasa Arab. Sedangkan orang-orang dari Kufah, mereka lebih terbuka, dan mereka ini lebih menerima apa-apa saja yang masuk ke dalam mereka. Bahkan dikatakan ada satu bagian daripada syair yang tidak diketahui siapa penyairnya, tapi mereka mengambil syair tersebut untuk sebagai landasan di dalam teori mereka, dan mereka menetapkan hukum daripada syair tersebut, maksud saya hukum di dalam berbahasa tentunya. Nah, ditulis di dalam buku ini oleh Tunku Jazuli Abu Bakar bahwasanya di Basrah ini ada dua tempat, yang mana dua tempat ini menjadi tempat legendaris tentunya ya, yaitu yang pertama yaitu Masjid Jami' yang dibangun oleh Ghazwan, Utbah bin Ghazwan, dan yang kedua adalah Pasar Mirbat. Nah, kenapa orang-orang Basrah ini ketika mereka sudah membuat satu formulasi di dalam ilmu Nahwu itu sendiri, dan juga mereka telah memantapkan dan menguatkan pondasi-pondasi dan tiang-tiang keilmuan mereka. Bahkan dikatakan bahwasanya generasi ketiga daripada ulama-ulama Nahwu aliran Basrah itu sama dengan generasi pertama. Artinya di Kufah ini baru generasi pertama ulama-ulama Nahwu mereka di dalam mengembangkan mazhab Nahwu mereka, sedangkan di Kufah di Basrah ini sudah generasi ketiga. Di Kufah baru generasi pertama, di Basrah sudah generasi ketiga, kawan-kawan sekalian. Nah, karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena adanya Pasar Mirbat. Pasar Mirbat ini bisa dikatakan sama dengan Pasar Ukas fungsinya ya.
fungsinya sama dengan seperti pasar Ukas di era jahiliyah. Tentunya pasar Ukas ini sangat terkenal, di mana di dalam pasar Mirbat ini ada yang namanya Majelis Al-Insyad, ada yang namanya Al-Mufakharah, ada yang namanya Al-Munafarah, di mana di pasar Mirbat ini diadakan berbagai majelis, termasuk majelis-majelis sastra ataupun majelis-majelis bahasa tentunya, yang mana diundang berbagai ahli-ahli bahasa, termasuk daripada ahli-ahli bahasa yang ada di terutama ahli-ahli bahasa yang ada di pelosok-pelosok negeri ataupun yang ada di pelosok-pelosok daerah yang ketika itu yang kita kenal dengan orang-orang Baduy yang masih sangat murni di dalam berbahasa. Dan juga di pasar Mirbat ini juga diadakan yang namanya Al-Munafarah, perdebatan, dan juga ada satu ajang ataupun satu event untuk menampakkan keagungan mereka, tentunya keagungan keilmuan mereka. Terdapat banyak perdebatan, terdapat banyak ajang, terdapat banyak event di pasar Mirbat ini. Bahkan diceritakan bahwasanya di pasar Mirbat ini ada disediakan satu tempat khusus, yang mana tempat khusus ini khusus ditempati oleh al-fuhul syu'ara, oleh para pesohor dari al-fuhul syu'ara, oleh para pesohor di dalam ilmu bahasa, di dalam syair seperti Farasdak, Al-Akhtal, dan juga Al-Jahiz. Dan di tempat tersebut disediakan tempat yang lebih tinggi, dan di tempat tersebut nanti mereka duduk di sana. Ini saya ibaratkan seperti Kolosium yang ada di Romawi beberapa ratus tahun sebelum Masehi, ya. Di mana di sana ketika ketika ajang pertempuran kesatria terkuat, prajurit terbaik diadakan, maka di tempat-tempat yang tinggi itu ada para menteri, ada para kabinet, dan ada para orang-orang bangsawan dan pejabat-pejabat kerajaan. Nah, di Arab ataupun di Basrah ini juga diadakan seperti itu, kawan-kawan sekalian. Nah, di sini dijelaskan ada 3 keunggulan orang-orang Basrah ataupun mazhab Basrah ketimbang mazhab Kufah. Yang pertama adalah migrasi Arab. Jadi orang-orang Arab ketika ketika Basrah ini sudah dijadikan sebagai salah satu daripada pusat pemerintahan Bani Abbasiyah, yang mana ketika itu yang memerintah adalah raja ataupun khalifah Abbasiyah yang pertama, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Ketika itu banyak orang-orang Arab yang bermigrasi ke sana, khususnya orang-orang daripada Bani Qais dan Bani Tamim, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya mereka masih memegang keaslian dan autentikasi daripada berbahasa itu sendiri, ataupun autentik daripada bahasa itu sendiri. Itu alasan yang pertama, keunggulan daripada mazhab Basrah. Yang kedua, yang seperti kita jelaskan tadi, pasar Mirbat, yang mana pasar Mirbat ini menjadi tempat perkumpulan sastra dan pertemuan budaya, menjadi wadah daripada perkumpulan sastra dan pertemuan budaya. Dan yang ketiga adalah letak geografisnya. Kuatnya ulama-ulama Basrah ini ataupun nahu aliran Basrah ini, selain daripada sumber yang diambil, validitas para perawi dan kontinuitas di dalam berbahasa, mereka juga melakukan rihalah ilmiah. Mereka juga langsung mengambil dan mengumpulkan data-data daripada orang-orang Arab Baduy yang ada di Jazirah Arab. Sehingga pernah suatu ketika Al-Kisai ketika beliau berkunjung ke Basrah, beliau bertanya kepada Imam Khalil Al-Farahidi. Apa yang beliau bertanyakan kepada Khalil bin Ahmad? Dari mana Anda memperoleh nahu? Kemudian beliau menjawab, aku memperoleh nahu dari suku-suku Baduy di Najd, di Hijaz, dan di Tihamah. Al-Asma'i juga pernah menceritakan bahwasanya beliau pernah mendengar anak-anak yang sedang membalas puisi, yang sedang membalas pantun, yang berada di Hima Dhariyah. Yang ketika itu beliau berhenti di sana dan beliau mencatat apa yang mereka katakan. Sehingga ada orang tua yang datang dan berkomentar, kenapa engkau juga mencatat apa yang dikatakan oleh anak-anak rendahan ini? Artinya apa? Artinya saking luar biasanya semangat keilmuan mereka, mereka mengumpulkan dari mana saja bahasa ini berasal, bahkan jika seandainya bahasa itu memang benar-benar berasal daripada orang-orang yang bahasanya ini masih murni dan bahasanya ini masih valid, masih otentik dan sebagainya. Dan selanjutnya letak geografis daripada daripada Basrah itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama kawan-kawan sekalian, bahwasanya yang kedua yaitu mazhab Kufah. Mazhab Kufah ini tidak sama dengan mazhab Basrah. Awal mula mereka membuat mazhab, mungkin ini dilatar belakangi oleh kecemburuan mereka terhadap Basrah. Mereka tidak ingin mengekor kepada Basrah. Karena orang-orang Kufah ini pada awal mulanya mereka ini belajar bahasa ataupun belajar nahwu itu sendiri kepada orang-orang yang ada di Basrah, kepada ulama-ulama yang ada di Basrah. Kan mereka ini juga ingin tampil, kan mereka ini juga ingin ada di depan.
kan juga mereka ini juga ingin validasi, maka mereka juga menciptakan mazhabnya sendiri dalam didasari oleh kecemburuan ilmiah mereka, dan juga mereka ingin menandingi orang-orang Basrah. Makanya banyak perbedaan di antara ulama-ulama Kufah dengan ulama Basrah. Mungkin bisa saya katakan itu berasal daripada sentimen pribadi mereka ataupun karena rivalitas mereka tadi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada seorang yang sangat terkenal di dalam mazhab Kufah ini yang bernama Imam Al-Kisai, yang mana beliau juga kebetulan sekaligus beliau merupakan salah satu daripada ulama qiraah sab'ah. Jadi Imam Al-Kisai ini, singkat ceritanya, Imam Al-Kisai ini kan sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau ini pernah melakukan perdebatan dengan Imam Sibawaihi, yang kemudian Imam Sibawaihi mengalami kekalahan yang membuat Imam Sibawaihi merasa terhina hingga akhirnya beliau keluar dari Baghdad dan meninggal dengan menanggung kesedihan yang teramat mendalam di tanah asing. Nah, sebenarnya pada tahap-tahap selanjutnya para ulama berkomentar bahwasanya sangat tidak sportif ketika itu atas menangnya Al-Kisai ini. Karena apa? Karena Al-Kisai ini tentunya jauh berada di bawah Imam Sibawihi di dalam berbahasa ataupun di dalam keunggulan nahwunya beliau. Dan tentunya kenapa di sana Imam Sibawihi ataupun orang-orang Basrah dikalahkan? Karena ini tentunya karena perbedaan ataupun karena kesenjangan standar di dalam ilmu nahwu ataupun di dalam berbahasa. Karena seperti saya jelaskan di muka tadi, orang-orang Basrah ini punya satu metodologi yang sangat-sangat ketat. Mereka tidak bisa menerima dari mana saja syair itu berasal sebelum sebelum dibuktikan, sebelum diverifikasi bahwasanya siapa penyairnya, siapa yang menyampaikannya, apakah ini apakah syair tersebut aman daripada kepalsuan dan sebagainya. Bisa dikatakan hampir sama selektif mereka dengan selektifnya ulama-ulama hadis di dalam menyaring hadis-hadis sahih. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 100 di dalam buku ini juga diceritakan kenapa orang-orang Kufah ini mulai tertinggal dan orang-orang Kufah ini mulai menurun di dalam segi ilmu nahwu. Bahkan ketika mereka berusaha menyaingi orang-orang Basrah, mereka bukan naik, mereka bukan mengalahkan, bahkan mereka merendahkan dan mereka membuat standar daripada ilmu nahwu itu sendiri menjadi turun karenanya, menjadi merosot karenanya. Jadi bisa dikatakan orang-orang Kufah ini juga mengambil bahasa ataupun mengambil nahwu daripada orang-orang Arab Fusahah yang orang Arab ini tinggal di Kufah. Tapi mereka tidak sebanding dengan orang-orang Fusahah, orang-orang Arab Fusahah yang tinggal di Basrah. Ini yang pertama. Dan mereka juga mengambil rujukan kefasihan berbahasanya kepada Bani As'ad, yang mana kita ketahui bahwasanya Bani As'ad ini merupakan mayoritas yang berasal daripada suku-suku Yaman. Dan dalam pandangan para peneliti bahasa, orang-orang Yaman bukanlah sumber rujukan utama dalam bahasa Arab murni. Kenapa? Karena banyak daripada mereka yang telah berinteraksi dengan orang Habasyah, India, dan para pedagang dari berbagai negeri. Jadi walau mereka membuat satu pasar untuk menyaingi pasar Mirbah yang ada di Basrah, nama pasar yang ada di Kufah adalah pasar Kunasa, tapi apa yang ada di sana, artinya komoditi keilmuan yang ada di sana sungguh tidak sama dan tidak sebanding dengan yang ada di pasar Basrah. Mungkin di antara hal yang menyebabkan mazhab Kufah ini menjadi semakin melemah adalah ketika adanya orang-orang Arab Al-Hulaimat, yang ketika mereka hijrah ke daerah Kutrubal yang ada di Kufah, kemudian mereka membangun tenda, membangun kemah, dan membangun pemukiman di sana. Yang ironisnya, Imam Al-Kisai menjadikan orang-orang Arab Al-Hulaimat ini menjadi salah satu syawahid beliau di dalam berbahasa, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang Al-Hulaimat ini bukan orang-orang yang kuat di dalam berbahasa. Karena apa? Karena bahasa mereka sudah mengalami penyimpangan linguistik. Makanya ketika mereka dijadikan sebagai syawahid oleh Imam Al-Kisai di dalam mazhabnya, ini menjadikan mazhabnya semakin lemah. Nah, ternyata di sini ada satu penuturan daripada Al-Yazidi yang menjelaskan tentang situasi nahwu di Kufah. Beliau mengatakan, kunna naqisun nahwa fima madha ala lisanil arabil awwali faja'a aqwamun yaqisunahu ala lugha asyakh quturbuli fakulluhum ya'malu fi naqdi ma bihi yusabul haqqu la ya'tali.
innal kisaiya wa ashabahu yarqawna fin nahwi ila asfali. Nah, Al-Yazidi ini menyindir tentang tentang nahwu di Kufah itu sendiri. Yang mana beliau mengatakan, dahulu kami menakar ilmu nahwu berdasarkan lisan Arab yang murni dan luhur, lalu datanglah kaum yang menakarnya dengan bahasa kacau para ketua Putrubul. Mereka semua berusaha meruntuhkan ilmu yang dengannya kebenaran tersingkap tanpa henti. Sungguh Al-Kisai dan para pengikutnya dalam nahwu justru malah naik ke bawah. Ini salah satu sindiran yang sangat keras kepada ulama-ulama Nahwu Kufah daripada Al-Yazidi. Maka Imam Al-Kisai ini bisa dikatakan walaupun beliau ini salah satu ulama yang sangat alim, tapi di dalam Nahwu tentunya beliau berada jauh di bawah level Imam Sibawaihi. Dan bisa kita katakan Imam Sibawaihi ini adalah Al-Qur'annya ilmu Nahwu itu sendiri. Ya, yang hebatnya pada tahap-tahap selanjutnya yang dijelaskan di halaman-halaman selanjutnya buku ini, Kufah yang sangat jumawa tadi, yang berasal dari kecemburuan mereka untuk menandingi ataupun untuk mengalahkan ulama-ulama Nahwu daripada Basrah, pada tahap selanjutnya justru Kufah ini hilang daripada daratan. Orang-orang mazhab-mazhab Kufah ini tergerus oleh zaman, dan kita hanya mendapatkan pendapat-pendapat ataupun teori-teori daripada ulama Kufah di dalam kitab-kitab yang diterangkan oleh ulama Basrah untuk menerangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka, ulama Basrah itu sendiri dan ulama Kufah. Nah, untuk penutup, ini adalah salah satu perbandingan saja kenapa orang-orang Kufah ini tidak bisa sekuat orang-orang Basrah di dalam nahwu, karena ya selain daripada metodologi mereka, karena perjalanan mereka, dan karena munculnya mereka, dan juga karena persaingan mereka, dan juga karena senioritas mereka, juga yang terakhir karena karena standar yang mereka buat. Jadi Imam Abu Amr Al-A'la, beliau melakukan rihlah ilmiah selama 40 tahun, berinteraksi dengan orang-orang Arab Baduy untuk meneliti, untuk mengambil dan untuk mencari data-data yang ada di antara mereka, data-data yang berkenaan dengan bahasa Arab. Sedangkan Imam Al-Kisai juga pernah melakukan rihlah ilmiah ini, tapi hanya 40 hari. Bayangkan 40 tahun dengan 40 hari, sungguh tidak sebanding. Wallahu a'lam bishawab.